sahabat wanita, seorang ibu datang pada saya dan berkata, "Mbak, suami saya sepertinya positif selingkuh setelah menonton ulasan saya di YouTube yang sebelumnya tentang sebab-sebab, ciri-ciri, cikal bakal pasangan kita berselingkuh. Hidup ini sepenuhnya milik kita. Mau diapakan hidup ini, terserah pada diri kita. Orang lain bisa berkomentar, bisa memberi komen, karena mereka tidak merasakan secara langsung apa yang kita alami. Tidak perlu kalian memusingkan cibiran dari orang lain saat masalah tersebut menimpa kalian." Mengutip dari drama Korea yang sekarang sedang hits, The World of Married Couple, bisa saja masalah perselingkuhan menimpa kalian, menimpa kamu, menimpa saya. Tapi bila hal tersebut menimpa diri saya akan mencontoh tindakan dari Ji Sun Woo, pemeran utama wanita dalam film The World of Married Couple, di mana dia akan memutuskan untuk bercerai, dia akan melanjutkan hidupnya, mengalah, mundur, bercerai, bukan berarti kalian kalah. Mundur dengan elegan untuk menata hidup kamu yang lebih baik yang selanjutnya, untuk menjadi pemenangnya. Setiap pasangan pasti ingin hubungannya bahagia, langgeng. Namun perselingkuhan bisa saja terjadi pada siapapun, pada kamu, pada saya, dan pada siapa saja. Kali ini kita coba kupas bagaimana cara menyikapinya kalau ternyata pasangan kita benar-benar selingkuh. Perselingkuhan itu awalnya biasanya karena iseng, karena main-main, karena coba-coba, atau juga ada yang melakukannya untuk mencari nilai dirinya, atau bahasa kerennya tes pasar. Jenis seperti ini biasanya dilakukan oleh laki-laki mapan, di mana untuk usianya sekarang, apakah gadis-gadis atau teman wanita masih menaruh minat padanya. Mengetahui pasangan kita selingkuh itu sangat menyakitkan, tapi bagaimanapun kondisinya, usahakan tetap tenang. Sebab apa yang kita lakukan ketika kita emosi atau marah malah akan memperkeruh keadaan. 3 step yang harus kita perhatikan saat kita merasa ada yang tidak beres dengan pasangan kita. Pertama, pelajari dulu sikap dan perubahan-perubahan yang terjadi dari tingkah laku pasangan kita. Apakah pasangan kita menunjukkan ciri-ciri kalau dia berselingkuh? Yang kedua, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk membereskan kekeruhan yang terjadi dalam rumah tangga kita? Yang ketiga, ini yang terpenting, keputusan kalian. Kalian harus memutuskan, kalian mau bertahan dengan orang yang telah menyakiti kalian dan memaafkan, atau kalian mau bercerai, berpisah, dan melanjutkan hidup. Kita kupas yang pertama, mempelajari sikap dan perilaku pasangan. Jangan langsung melabrak atau memaki, menuduh tanpa bukti-bukti yang akurat. Kumpulkan dulu bukti-bukti yang kuat. Pelajari perubahan-perubahan tingkah laku dan kebiasaan dari pasangan kita. Ciri-ciri laki-laki yang berselingkuh. 1. Biasanya dia lebih memperhatikan penampilannya. Tiba-tiba pasangan kalian sangat peduli dengan penampilannya, biasanya dia sedang berusaha menarik perhatian lawan jenisnya yang lain. Ada 2 tipe karakter laki-laki selingkuh. Yang pertama, mostly sikap mereka jadi lebih dingin, kasar, dan gak sabaran terhadap kita. Apa yang kita lakukan selalu tampak salah di matanya. Dan dalam keseharian tampak lebih tidak peduli kepada kita, karena energinya sudah terkuras habis dengan pasangan selingkuhannya. Yang lebih berbahaya adalah tipe yang kedua, di mana tipe ini akan bersikap lebih manis, lebih mesra, lebih sering memuji terhadap pasangannya. Tipe seperti ini menjadikan kita para istri lengah dan tidak menduga bahwa pasangan kita sedang berselingkuh. Ini adalah salah satu cara untuk membuat kita tidak sadar kalau dia sedang berselingkuh. Yang kedua, dari ciri-ciri laki-laki yang berselingkuh, biasanya dia akan memanggil kita dengan sebutan yang berbeda. Yang ketiga, mereka sering memicu pertengkaran. Hal-hal yang kecil, yang biasa,
tiba-tiba menjadi besar. Terus mereka lebih sering berbohong, walau untuk hal-hal yang kecil. Mereka juga selalu menghindar untuk melakukan hubungan intim dengan alasan bahwa banyak sekali pekerjaan di kantor yang menyita perhatiannya. Setelah ciri laki-laki yang berselingkuh itu benar adanya di pasangan kita, setelah kalian kumpulkan bukti-bukti yang akurat, kalian tidak boleh menduga-duga atau mengira-ngira. Apa sih misalnya ciri-cirinya mereka selingkuh? Bisa saja saat mereka pulang malam hari dari kantor setelah lelah, kok mereka malah tampak segar, seperti habis mandi. Bisa juga dalam baju yang mereka kenakan untuk ke kantor, ada parfum menempel, yang ternyata itu bukan parfum kalian. Biasanya ada saja faktor-faktor lengah yang Allah izinkan kita bisa melihat dan menemukan bukti-bukti tersebut. Kembali seperti dalam film drakor World of Merit, seorang istri yang punya kehidupan perkawinan yang sangat bahagia dengan sex life yang sangat bahagia tiba-tiba menemukan sehelai rambut berwarna merah yang notabene totally different dengan warna rambutnya menempel di coat suaminya. Langkah yang kedua yang harus kalian lakukan, ajak pasangan kalian berbicara dari hati ke hati. Jangan pakai emosi. Cari waktu yang tepat dan nyaman, berdua saja. Usahakan tidak ada dering handphone, tidak ada suara anak-anak. Cari suasana yang tenang, redakan emosi, bicara dengan tenang. Minta Allah dampingi untuk kalian berbicara. Jangan memaki-maki, juga jangan marah-marah. Walaupun akan sulit sekali bagi kita untuk berbicara lembut dengan orang yang telah menyakiti kita. Biasanya laki-laki tidak gampang menyerah begitu saja, karena ada ego dalam diri laki-laki untuk memiliki keduanya sekaligus. Hubungan dengan istrinya tetap baik dan hubungan dengan selingkuhannya tetap berjalan lancar-lancar saja. Tapi dengan segala kelembutan, dibantu dengan doa, niscaya pasangan kalian akan kembali mengasihi kalian. Saat kita berbicara, pandang langsung ke matanya. Di sana, kamu bisa melihat dengan jelas ada atau tidak ketulusan dari pasangan kita saat dia berbicara. Yang ketiga, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan. Tidak perlu kalian sebutkan rentetan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh pasangan kalian. Kalau kalian menyebutkan rentetan dosa-dosanya, itu hanya akan menimbulkan kesempatan bagi pasangan kalian untuk argue, untuk membantah, dan untuk membela diri. Yang keempat, kalian tidak perlu mencari tahu tentang Will tersebut. Will itu adalah wanita idaman lain. Tidak perlu membuka sosial media yang dimiliki oleh Will-nya, tidak perlu mencari tahu siapa dia. Ada satu hal yang tidak boleh kalian lakukan. Jangan pernah kalian mendatangi wanita idaman lain suami kalian tersebut, apalagi dengan melabrak, dengan marah-marah, dengan emosi yang tinggi, mendamprat, karena akan menjadi bumerang bagi kita. Bila sang wanita tiba-tiba berujar, "Suamimu yang senang pada saya. Kamu sadar tidak kenapa suamimu berpaling? Karena kamu banyak kekurangan. Suamimu begitu mencintai saya." Seperti pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sangat sedih dan menyakitkan, kan? Yang kelima, kalau hasil pembicaraan berjalan tidak sesuai harapan kita, karena bisa saja pasangan kita mengelak, bisa saja dia balik memaki kita atau menuduh kita yang berselingkuh. Bahkan tidak jarang yang melakukan KDRT kepada Anda. Ada baiknya kalau kalian hentikan pembicaraan ini, diskusi ini. Akhiri diskusi dengan tenang. Mengalah bukan berarti kita kalah. Di sini sahabat wanita diberi kesempatan untuk merenungkan laki-laki seperti apa yang akan menjalankan hidup bersama kalian ke depannya. Kesempatan ini kalian gunakan untuk berdoa, untuk merenungkan, dan untuk introspeksi diri. Saat kalian sebutkan wanita idaman lain, laki-laki biasanya langsung pasang benteng pertahanan diri. Dan hati-hati,
Ada dua reaksi biasanya yang terjadi. Reaksi yang pertama, bisa saja pasangan kalian akan menangis, meraung-raung, mencium kaki kalian, berlutut, minta ampun, minta diberi kesempatan. Tapi ada satu lagi reaksi yang sangat tidak kita harapkan, yaitu dia akan berkata, "Iya benar, saya punya wanita idaman lain. Terus mau kamu apa?" Apa yang harus kita lakukan? Langkah yang keenam, jangan sekali-sekali kalian pergi dari rumah saat terjadi pertengkaran, karena kebiasaan ini tidak baik dan sangat merugikan kita. Yang ketujuh, kalau kamu mendapat informasi tentang perselingkuhan pasanganmu, jangan kamu bocorkan dari siapa kamu mendapat informasi tersebut, karena hal ini akan merugikan kalian, di mana sang pemberi informasi akan merasa jera dan tidak mau terlibat. Akhirnya kalian buta, kalian tidak mendapatkan informasi lagi tentang pasangan kalian yang berselingkuh. Yang kedelapan, kalian harus mencari sekutu, dalam artian sekutu baik. Misalnya, anak-anak yang sudah dewasa bisa kalian libatkan. Kalian ceritakan keadaannya dengan jujur, tidak melebih-lebihkan. Kalian bisa libatkan mereka. Kita sampai pada pembahasan yang terakhir, di mana kalian harus memutuskan apakah kalian harus bertahan atau kalian harus berpisah. Ada beberapa faktor yang harus kalian pertimbangkan sebelum kalian mengambil keputusan besar ini. Misalnya, kalian buat dua post negatif dan post positif dari tingkah laku pasangan selama kalian berumah tangga. Jika post negatif lebih banyak daripada post positif, sudah saatnya kalian pertimbangkan. Apakah kalian akan melanjutkan hidup dengan orang seperti ini? Post negatif maksudnya suka memaki, tidak membiayai rumah tangga, tidak menghormati Anda, sering mencaci maki, sering melakukan perbuatan-perbuatan kasar atau KDRT. Yang kedua, suara hati anak-anak perlu kalian pertimbangkan. Jangan egois. Selanjutnya, kenali jenis perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan Anda. Ada perselingkuhan yang sifatnya just for fun, cuma buat senang-senang saja, dan setiap kali berganti-ganti pasangan. Ada jenis perselingkuhan yang lebih dalam, yang sudah berbulan-bulan, yang memakai hati dan perasaan, yang sudah menahun bahkan. Selanjutnya, pertimbangan juga alasan apa pasangan kalian berselingkuh. Kalian harus berbesar hati jika alasannya adalah karena kekurangan-kekurangan dalam diri kalian. Misalnya kalian kurang perhatian, maka kita harus berbenah diri, memperbaiki diri. Walaupun bisa saja alasan tersebut mengada-ngada untuk mengalihkan penyebab pasangan kita berselingkuh. Dari pembicaraan dan diskusi berdua, kalian bisa menangkap apakah ada kesungguhan di mata pasangan kalian. Apakah dia benar-benar niat untuk berhenti berselingkuh dan mau bersama-sama menata kembali hubungan keluarga rumah tangga kalian. Selain itu, faktor yang terpenting adalah apakah kalian bisa mencari uang sendiri. Bila selama ini hidup kalian ditanggung seluruhnya sepenuhnya oleh suami kalian, kalian tidak bekerja, kalian tidak bisa menghasilkan uang, terlebih apabila kalian tidak punya lagi orang tua atau keluarga yang bisa dijadikan sandaran saat kalian nanti bercerai atau berpisah. Ada baiknya kalian pikir panjang. Memang sangat dilematis dan menyedihkan, di mana berarti kita dipaksa stay, dipaksa bertahan, dipaksa mengalah dengan kondisi tersakiti. Dari poin ini, buat kita sahabat wanita sama-sama belajar. Ada baiknya sahabat wanita bisa produktif dan bisa menghasilkan uang sendiri, punya tabungan sendiri. Dengan punya uang sendiri bukan berarti kita bisa sok-sokan atau berbangga diri di depan suami, tapi untuk berjaga-jaga supaya hidup kalian ke depannya tidak bingung. Jika suami kalian
pasangan kalian sudah mengakui dan sudah minta maaf, kalian harus minta ketegasan supaya suami tidak melakukan perbuatan yang sama lagi. Walau janji tersebut belum tentu bisa dipegang kebenarannya. Yang harus sahabat wanita lakukan setelah kalian memberi maaf, lupakan semua masa lalu, jangan diungkit saat kalian marah suatu hari kelak. Sahabat wanita, biar bagaimana memaafkan jauh lebih baik ketimbang mengambil keputusan drastis untuk berpisah. Karena Allah menciptakan kita berpasangan, hidup saling dukung, saling mengasihi, dan saling memaafkan. Semoga tips-tips ini bermanfaat. Kalian boleh tulis komen-komen di bawah ini, di mana kalian bisa sharing, bisa berbagi, untuk bisa saling menguatkan. Sampai ketemu di tips mama selanjutnya.